Welcome to Encrypt Talks. Di Encrypt Talks Podcast episode kedua. Di sini kita ada IFL KSM atau biasa dipanggil dengan Reo. Halo. Mungkin boleh perkenalannya, Reo ini siapa sih di kalangan trader atau apa yang dikerjain sekarang, gitu. Backgroundnya gimana? Ya, salam kenal ya semuanya. Perkenalkan dulu, mungkin sekilas biasa aku dipanggil Rio, atau mungkin kalau kalian sangat-sangat uh, melokal gitu, panggilnya Evil Kesem, nggak masalah. Tapi singkatnya aku tuh udah mulai trading di awal 2024. Itu nggak bener-bener mulai kenal gitu. Jadi di tahun 2021 itu juga aku sempat pegang kripto pada saat itu. Mulai micin lah, biasa. Untuk orang-orang yang pengen lempar 1 juta jadi 1 M lah, biasalah itu. Hmm, Dan di situ mulai masuk ke summer DeFi pada saat itu. Benar-benar yang namanya branching-branching dari decentralized finance itu banyak banget. Dan itu benar-benar kalau dalam bentuk saham tuh IPO terus pada saat tahun 2021 itu. Itu benar-benar worlds of wonder lah. Di situ benar-benar free money dan sangat-sangat indah, yang dimana tinggal invest terus tidur lupakan gitu, tahu-tahu naik berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta, dan itu beneran kejadian di 2021 tuh. Tapi ya namanya juga ada cyclical crypto ya, ada bull market, ada bear market, dan itu juga awal-awal yang dimana aku denial, menganggap bahwa bull market tuh akan selalu ada dan pro lasting. Pada akhirnya jadi decision makingku tuh jelek dan aku tuh denial, dan akhirnya pas itu sempat hilang semua sih dari Oh, hasil gainsnya itu. Dan hilangnya tuh agak lucu juga sih sebenarnya. Hilangnya tuh kena scam, kena drain juga. Jadi kayak sekitar sepertiga netku tuh pas itu kena scam yang namanya mengoffer segini dapat returnnya lebih gede, ya klasik MLM crypto scam lah gitu. Terus yang sisanya tuh kena drain pas itu. Aku juga lupa. Oh, nggak salah salah satu dari protokolnya tuh kena hack, dan kebetulan pada saat itu walletku tuh masih ke connect di situ. Jadi kena drain, hilang semua itu. Nah, di situ agak-agak kesal juga sih, karena pada saat itu tuh kehidupan dari trenching ya, untuk orang yang suka eh, apa namanya on chain itu, jujur aku semua solo. Kalau dulu harusnya orang-orang udah main sama temennya gitu, bikin grup. Pas pada saat itu tuh awal aku mulai pegang kripto itu nggak tahu siapa-siapa. Jadi semuanya serba sendiri, nyari sendiri, terus nge-back testing apakah ini protokol itu ada vulnerability-nya sendiri. Pada saat itu aku benar-benar cek semuanya sendiri. Dan itu cherry picking-nya lama. Karena pada saat itu juga aku sambil kuliah dan juga sambil kerja pas itu. I see. Itu Dan hilangnya yang ke scam tuh MLM crypto lu titip dana gitu atau gimana? lebih tepatnya tuh dia ada kayak semacam AAV protokol gitu, Mas Yo, Oh, yang dimana kita bisa lending. Cuma masalahnya adalah pada saat udah end of bull marketnya itu di tahun 2021 akhir, hmm, semua protokol decentralized finance itu tuh udah rata-rata fuck. Mulai dari mungkin yang kenal itu AAV, Anchor kemudian ya. mulai ada tri protokol pada saat itu tuh ada Time Wonderland, kemudian ada Olympus DAO, Klima DAO dan sebagainya. Nah, mereka tuh semua udah agak-agak mati pada saat itu. Tapi aku tuh Oke. masih denial, aku cari lagi protokolnya. Nah, ketemulah, tapi agak sketchy. Dan pada saat karena pada situ tidak berpikir dengan baik, namanya orang pengen cepat kaya, ya sudahlah, tanpa pikir panjang, kenalah di situ. Langsung ini ya, sepertiga hilang dari situ dan sisanya Ya, ke drain. iya. How do you start Bad again? vibes. How do I start? Mostly di tahun 2023 akhir itu mungkin ada dari beberapa
dari kalian juga mungkin yang kenal sempet lewat ada iklan Akademi Kripto. Nah, Timothy Wah, Ronald. ya, Iya. Nah, dengan embel-embel partnernya itu mengubah dari berapa ya? Berapa juta jadi berapa 30 M, juta. ya kan? Ya. Nah, cuma di situ aku udah tahu itu udah nggak mungkin karena satu playnya aja udah beda gitu. Ini agak-agak bullshit. Cuma yang aku bisa pelajarin adalah dengan experience-ku di tahun 2021 untuk mempelajari suatu hal yang baru dan sangat-sangat quick pace, apalagi ini kripto, perlu komunitas. Nah, Ya. jadi pada saat itu aku mikir ya udah coba join aja, tapi bukan untuk belajar dari mereka karena aku yakin udah pasti nggak bakal bener. Nah, di sana itu aku cuma tujuannya tuh satu, nyari komunitas kecil, circle-nya kecil, kayak gitu untuk belajar ya trading. Oke, I see. Jadi itu start dari lu trade perps juga ya? Betul. Jadi as usual semuanya aku mulai dari amount yang cukup kecil. Pas tahun 2021 sama 2024 itu semua amount-nya sama. Aku selalu mulai dari $100 dan nggak pernah berubah sampai sekarang. I see. Oke, you start dari $100 itu benar-benar di compound terus berarti ya? Betul. Karena pada saat awal-awal di 2024 itu juga aku masih namanya orang baru belajar ya ngawang kemana-mana cobain aja kayak gitu. I see. Semua sistem mulai dari sistem apa bulan dan bintang yang agak-agak nggak make sense. Terus Fibonacci, Wyckoff, terus ICT juga, SMC. Sampai pada akhirnya aku stuck ke order flow. Walaupun pada sekarang itu order flow-nya rata-rata udah aku simplify, menyesuaikan dengan sistem yang aku pakai sekarang. Seperti itu. Oke, Dan semuanya dipelajarin sendiri. Mulai ya, dari ya. risk management, kapan entry, kapan TP-nya, SL-nya seperti apa, kemudian gimana cara untuk menghandle loss yang sebenarnya bisa di-prevent, kemudian apakah loss-nya itu by business atau by mental issues dan sebagainya. Oke, oke, oke. Jadi bener-bener lu lebih sering belajar sendiri ya, dan growth growth lu tuh kelihatan dari sana kayak gitu. Betul, betul. Sih. Boleh dong Re cerita kayak journey lu sebelumnya yang dulu sempet kuliah dan kerja juga kan, Hmm. terus ke part time trading, udah kayak gitu, sekarang full time trading. Gimana sih perjalanannya? Jadi for small context, dulu tuh aku sempat sebelum akhir-akhirnya full time, itu aku sempat kerja sambil kuliah sebagai salah satu lecturer di UNIF. Nah, sudah itu pindah, aku jadi salah satu software engineer. Hmm, Nah, dari software engineer itu sebenarnya agak ngebantu. Kenapa? Karena kan kalau di software engineering itu kita ya ada namanya itu pemrograman dan itu semua tuh cukup tersusun rapih gitu, instruktural. Nah, di situ sebenarnya ngebangun salah satu fondasiku untuk melihat semuanya tuh by step. Itu sebenarnya yang agak ngebantu sih untuk orang yang belum pernah memulai untuk trading ya. iya Karena jadi jadinya tuh lebih disiplin. iya, dan lu punya framework juga untuk mulai bikin Betul. ya. Framework untuk mulai, cara gathering data juga udah ada dan sebenarnya kalau mau automate juga karena kebetulan engineer bisa dipercepat di saat seperti itu. Eh pada saat awal-awal itu mulai part-time trading dan masih kerja juga jadi engineer itu nggak terlalu signifikan stresnya. Jadi karena pada saat itu trading itu sebagai side gig dan terlebih lagi juga hobi, untuk suatu hal yang di luar dari concernnya trading seperti contohnya
hari ini harus trading lah atau misalnya aset yang harus dipilih apalah dan sebagainya. Itu nggak terlalu concerning karena at the end of the day itu cuma sebagai hobi aku bisa lakuin kapan aja seperti itu. Jadi Hmm. stress levelnya juga beda. Nah, di situ aku mulai bisa untuk mencoba eksperimen dengan semua hal gitu, baik mulai dari aset yang dipilih di kripto gitu. Pada saat itu aku benar-benar compounding pakai altcoin doang. Kemudian risk-nya seperti apa, kemudian playstyle-nya seperti apa. Itu semua bisa aku dengan leluasa untuk aku coba tes. Karena again itu pada saat itu trading itu sebagai hobi. Is of no concern terhadap baik dari sisi stres mental ataupun dari sisi finansial. Seperti itu. Jadi kalau misalnya TP ya udah syukur, kalau misalnya SL juga ya udah bodo amat. One, aku juga udah pernah kena liquidate. Jadi pas awal mulai trading itu di tahun 2024 awal Januari dan Hmm. aku ke liquidate itu di awal Maret kalau nggak salah. Ya, di awal Maret sudah aku ngubah dari $100 pada saat itu peak net-nya itu 2100 kalau nggak salah. Nah, terus Hmm. hilang. Nah, Masnya juga sempat apa ada di circleku pas itu. Iya, kita semua kaget lah. Lu yang Iya, awalnya kayak wah gila nih iya, dari 100 ke 1000, 1000 ke 2000 terus tiba-tiba guys iya. Terus gua tiba-tiba leak gitu. apa nih kok nol gitu kan ke Iya. liquidate tengah malam aku inget banget tuh kan bangun-bangun di kosan lihat PC oh kok nol ya udah tidur lagi itu zero bener-bener zero stress seperti itu Wow. karena sebegitu nggak pedulinya dalam artian ya udah itu pada saat itu either aku mikirnya itu sebagai cost of hobby atau enggak ya udah cost of lesson. Kemudian aku mulai public challenge pas itu dari $100 ke awalnya tuh pengen 100.000 Hmm. di Juli atau Juni gitu di tahun yang sama juga 2024 seperti itu. Nah dari situ mulai aku benar-benar belajar. Satu sebuah kesenangan tersendiri untuk memulai public challenge adalah karena yang tadi pertama kita nampilin data langsung. Dan artinya ya namanya juga orang sebisa mungkin jangan malu-maluin diri sendiri. Ya. Serius. Itu yang membuat aku untuk bisa improve lebih lanjut gitu. Terus yang kedua dengan aku nge-share public challenge tersebut dan aku nge-share data statistiknya juga, orang-orang yang mungkin lebih jago dari aku ataupun yang mungkin baru belajar barengku, itu bisa nge-spot suatu hal yang mungkin aku sendiri nggak aware pada saat itu. Nah, pada saat aku mulai public challenge tersebut, itu ada beberapa, sayangnya satu orang itu ternyata tidak punya itikat baik ya. Cuma Ya. dia ya si kucing ya, mohon maaf saja tapi tidak punya itikat baik. Cuma dia sempat nge-spot beberapa problem masalahku seperti itu. Dan itu benar-benar ngebantu. Nah, dari situ juga aku mulai mencoba untuk nge-improve diri sendiri karena memang menurutku kalau misalnya memang bisa untuk survive lewat trading, kenapa harus kita jualan kelas dengan embel-embel yang sampai 10.000% ataupun bisa sampai 100x profit dan sebagainya seperti itu. Jadi aku Yes. juga di sini mau mematahkan stigma dan setelah aku ngerasain sendiri, aku baru ngerasa betapa susahnya pas itu. Dan ada fase-fase yang dimana memang walaupun kita udah dikasih tahu tentang proses-prosesnya, mau nggak mau kita harus ngerasain sendiri seperti itu. Yes, betul sih. Kalau dari saran yang dikasih ke lu dari beberapa orang mengenai your public challenge itu apa aja sih yang mungkin bisa di-share ke audiens gitu? Yang pertama pada saat itu adalah stick ke beberapa aset doang. Oke. Not gonna lie, it works. Dan terlebih lagi di kripto ya, karena aku
belum benar-benar aware dan juga explore untuk berbagai aset, kayak contohnya juga forex itu aku udah mulai jarang. Tapi di kripto sendiri itu ada beberapa, karena kita tahu ya punya banyak alts, jadi kan ada banyak choice-nya. Yes. Kadang tuh mereka punya behavior-nya sendiri, dan kalau misalnya kamu pindah terus, kamu nggak tahu behavior-nya. Nah, itu sebenarnya pada saat aku dikasih tahu kayak gitu, aku tuh nggak aware. Kenapa? Karena pada saat state of market pada saat itu, semuanya kurang lebih one sided market. Tinggal Naik nunggu aja semua. siapa yang naik semua. Ya, Iya. siapa yang naik duluan. Ya kan? Tinggal kita asal bid, pray doang, pray and spray kan. Oh, naik nih, ya udah TP gitu kan. Terus pindah aja gitu ngasal. Yang mana yang masih I don't know, accumulate gitu kan. Ya udah bid gitu kan, pray. Nah, nyatanya ketika sudah lewat beberapa waktu, pada akhirnya baru kelihatan yang dimana yang memang ya udah instant dead gitu kan, karena memang udah nggak ada attraction-nya dan juga orang-orang udah pada lupa mungkin, atau memang yang sering orang pakai tapi kelihatan banget untuk pemendam seperti itu. Nah, dan pada akhirnya ya udah aku sekarang pun cuma stick ke dua sekarang, ke Bitcoin dan juga ke gold, dan ada sedikit eksplorasi ke Nasdaq sekarang walaupun bukan jadi main apa asetku. Oke, itu baru-baru Nasdaq. Benar-benar sebulan apa? Kayaknya nggak banget, nggak nyampe sebulan, bahkan itu baru mungkin 2 minggu lalu. Oh, oke oke oke. Berarti Masih emang menjadi opsi sih. Cuma for now stick ke Bitcoin sama gold aja udah cukup sih harusnya. yes. Ya mirip styleku sih. Aku juga mostly Bitcoin. Kalau di Bitcoin nggak ada ya paling ke Hype atau Ethereum. Yes. Sekarang aku boleh tanya ya, kayak gimana sih perspektif kamu mengenai trading system? Jadi apakah itu diperlukan untuk semua orang yang ibaratnya apa namanya swing trading atau cuman hobi atau kayak gimana, atau misalnya dia cuman trade kayak momentum, let's say mereka cuman aktif di bull market atau di range market doang. Menurutmu building sistem itu kayak gimana sih, penting sepenting apa dan caranya mungkin gimana gitu? Boleh sharing? Kalau sepenting apa, well, itu base foundation sih. Semua orang at least harus punya satu sistem trading ya. Nah, untuk masalah works-nya kapan, menurut aku nggak masalah sih. Maksudnya kalau misalnya nih, let's say kamu cuma pure intraweek EMA, dan misalnya intraweek tersebut itu cuma berlaku pada saat lagi one sided market, either benar-benar pure bear market atau enggak pure bull market gitu. Mm-mm. Ya udah, kamu utilize di situ dan kamu menang. Yang penting kan inti dari semua kita trading adalah kita coba extract value dari market kan. Yes, betul. Nggak peduli masalahnya kayak apakah kamu bisa trading sekarang atau nanti. Yang penting tuh adalah ketika kamu lagi extract value, cukup nggak untuk bisa bikin kamu tuh survive buat next opportunity-nya. Seperti itu. Itu yang menurutku paling penting. Nah, untuk ke masalah sistemnya sendiri, sebenarnya sistem itu dibikin supaya kamu tuh punya boundaries dan punya rules untuk nggak nge-sabotage diri sendiri sih. Itu inti dari sebuah trading system sih menurutku. Karena dengan kamu punya sistem yang berubah-ubah, kamu sendiri tuh nggak tahu kamu tuh bisa dapat edge-nya atau enggak. Karena kembali lagi, kita tuh bikin suatu sistem atau kita bikinnya sebuah checklist, mulai dari kita mau lihat marketnya seperti apa, entry-nya di mana, mungkin invalidasinya di mana, kemudian si marketnya itu harus ngapain buat kita confident untuk masuk dan sebagainya. Itu semua kan pada akhirnya walaupun kita sudah entry dan udah tinggal nunggu hasil, pada akhirnya kan hasilnya random. It's a random pool, by the way. Iya. It's all probabilities. Nah, dari probabilitasnya itu, kalau misalnya kita sendiri setiap mungkin menang dikit, mulai ganti-ganti apa mulai tweaking si variabelnya dan sebagainya, atau misalnya kita mulai kalah dikit itu mulai tweaking supaya overfitting dan sebagainya,
pada akhirnya kan datanya jadi kecemar. Data yang sebelum ada tweaking tersebut dengan data yang sudah tweaking itu kan berbeda ya pada akhirnya. Variabelnya sendiri yang dihasilkan beda, result yang dihasilkan juga bisa beda gitu. Nah, kita cari dari trading system ini adalah sebuah konsistensi dari apa yang kita lakuin, apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita eksekusi gitu. Nah, jadi menurutku trading system sangat penting sih. Oke, I see. Tadi sempat di-mention sama Reo kalau di sistem itu ada checklist ya. Jadi bagi yang belum paham, checklist itu dalam artian apa aja sih yang lu mau lihat di market sebelum lu entry. Misal price sentuh kemana, key levelnya apa, atau konfirmasinya seperti apa, dan kalian risking berapa. Untuk Reo sendiri, sekarang masih pakai checklist atau udah lean towards discretionary atau gimana? Untuk checklistnya aku masih ada sih. Tapi checklistnya sangat-sangat basic sih. Ini sebagai clean simple reminder aja. Oke. Untuk nggak ngulangin apa yang bikin aku tuh nge-halt progressku selama mungkin hampir setengah tahun pas itu tuh. Simple checklist dari auction market theory. Oke. Isinya cuma 2. Kalau misalnya marketnya itu kita lihat market, jualnya di atas, belinya di bawah, itu nomor 1. Yes, Karena exactly. Premium for selling. yes, karena pada saat dulu aku masih coba scalping, semua candle tuh kerasanya seperti sebuah signal, gitu kan, Kak, firing off every time. Yang dimana mungkin kalau kita zoom out dikit, mungkin aja itu cuma sebuah pullback atau ya apapun lah kayak gitu. Intinya pada saat aku lagi ngedesain scalping system pada saat itu bener-bener ya no brainer banget lah. Jadi itu jadi salah satu checklistku. Kemudian yang kedua, kalau misalnya aku mau coba untuk ikut dalam breakout tersebut, apakah di reward atau enggak? Nah, itu yang jadi base checklistku yang bikin sekarang sistemku tuh mostly mainnya mean reversion. Karena aku nggak peduli dan aku nggak percaya market tuh rata-rata di reward untuk hal yang seperti breakout tersebut. Oke. Aku juga sama ya, masih ada beberapa checklist, tapi bukan checklist yang setiap ambil trade dicek, like literally checklist gitu. Ya, cuman like backbone atau fondasi dari sistem aja. Oke, untuk Reo sendiri kan tadi scalp ya, using basically mean reversion strategy. Mungkin boleh di-share dong kayak lu nemu sistem itu tuh ceritanya gimana, terus lu build-nya tuh kayak gimana sih sistemnya? Kalau mau share screen boleh? Bisa kan ya? Atau lagi nggak bisa? Let's see ya. Bisa sih harusnya. Bentar. Kalau lagi nggak aman nggak apa-apa bang. Takutnya ini repotin. Lagi hujan gede sih sebenarnya. Cuma let's see ya. Okay, let's see. Oke. Screen. Oke. Tire screen. Udah bisa ya? Kelihatan nggak? Oke. Oke. Ini kelihatan? Aman? Ganti screen MMT. ke MMT ya? Ke trading view juga kelihatan ya? Aman? Masuk semua? Oke. Jadi di pertengahan 2024 pada saat itu tuh aku masih pure play ICT SMC. Aku sekarang udah nggak tahu sebenarnya bedanya apa. Cuma ya gitulah konsep dari fair value gap, order block, kemudian rejection dan sebagainya. Nah, sebenarnya di situ tuh menurutku nggak terlalu make sense. Kenapa? Karena gimana caranya kita untuk tahu gitu kayak ini juga sebenarnya agak tanda tanya gitu. Pas itu kan aku benar-benar karena mau mencari namanya mencari holy grail system lah, namanya orang baru belajar trading kan.
pengen Yang trading paling tuh works mana 100. nih? Iya, yang paling worst kalau bisa 100% win rate gitu, nggak pernah loss, ya kan? Agak-agak retarded but true. Nah, eh, pas itu tuh aku sempet nonton salah satu mentorshipnya si ICT, si Huddleston itu. Nah, dia tuh dengan apa gamblangnya ngomong, oh ya order block berarti ada apa ya, pada saat itu ada orang yang memang nahan harganya seperti itu. Nah, kemudian by apa BSL, SSL dan sebagainya gitu. Nah, cuma apa iya dengan konsep candlestick biasa yang seperti ini kita tuh bisa langsung tahu oh iya ini ada yang nahan harganya tuh. Nah, di situ tuh menurut aku agak kurang make sense. Kenapa? Karena gimana caranya dia tahu bahwa itu memang legit gitu. Oh ya. Nah, dari situ tuh aku mulai nyari apakah memang kita bisa nggak bisa untuk lihat langsung karena mungkin itu sebuah alat yang sangat-sangat mahal gitu, mungkin subscription mahal juga yang cuma bisa dipakai orang-orang yang kerjanya di firm kayak Jane Street atau orang-orang yang sebagai quant gitu kan, quant finance, quant trading dan sebagainya. Nah, ternyata ada orang yang nge-share bahwa tool-tool tersebut itu sebenarnya bisa diakses juga untuk orang biasa. Nah, pada saat itu aku mulai belajarnya itu lewat si Adam atau kalau Oke. di Twitternya tuh AB Trade Habis itu trading sekarang. riot ya. Ya, Trading Riot bener. Nah, nggak tahu ya untuk sekarang apakah jurnal Substack-nya masih ada atau udah mulai dimatiin sama dia. Cuma dulu aku sempat belajar order flow itu lewat dia dulu, baru pindah ke Horse untuk market profile, baru ternyata ada orang Indo yang jadi salah satu pionir order flow dan kebetulan ternyata tidak punya tiket baik. Kembali lagi ya, tidak punya tiket baik. Nah, dari situ dia ngajarin untuk cara baca data lewat yang namanya itu footprint. Nah, footprint ketika dikombin dengan yang namanya itu market profile, kemudian auction market, dan hal-hal lainnya itu menurut aku itu lebih make sense. Kenapa? Kayak, let's say kalau misalnya kita punya sebuah state of market yang dimana marketnya itu memang ya udah orang pengen beli ya udah belinya di bawah, orang pengen jual ya udah jualnya di atas gitu. Dan kita tuh pengen marketnya tuh memang stay-nya seperti ini. Nah, gimana cara kita tahunya untuk hal tersebut memang akan coexist seperti saat sekarang dan enggak tiba-tiba out of nowhere gitu. Mungkin dia tiba-tiba langsung trade keluar dari zone gitu atau enggak misalnya tiba-tiba pengen buy higher gitu. Ternyata demand-nya tuh sangat tinggi. Jadinya dia malah keluar dari equilibrium state-nya. Nah, di sini menurut aku order flow itu bekerja. Oh Jadi yes. nggak sebatas kayak oh ya kita nge-prediction doang. Eh mungkin karena sudah tap 3-4 kali mungkin akan break gitu kan. Ya kita nggak tahu. Karena nggak tahu di dalamnya itu apakah memang mereka masih setuju harganya di antara range ini atau memang ada salah satu entitas atau mungkin beberapa entitas atau grup, I don't know, I don't care, yang mungkin memang berpikir untuk hal lainnya seperti itu. Dan itu semua bisa dilihat mana? Dilihatnya lewat footprint. Nah, untuk sekarang aku nggak terlalu rely sama footprint. Kadang aku rely, tapi mostly semua sistemku sekarang itu di-rely dari simplified order flow tadi. Nah, biasanya kan yang tadi aku bilang state of market itu kita belinya di bawah, jualnya di atas. Yes. Simplified, kalau misalnya di order flow itu kita bakal lihat ada kalau misalnya orang yang jualnya pengen di atas, kemudian ada yang beli mungkin di atas lagi, seperti itu. Nah, kita tinggal lihat aja effortnya. Apakah dia di reward atau enggak. Nah, untuk lihat ini secara footprint, bakal kelihatan, oh mungkin ada orang yang misalnya di sini buyer, misalnya ini titik ekstrim,
ini misalnya titik ekstrim, oh ada buyer yang coba misalnya nge-push price di luar dari equilibrium state. Seperti itu. Mungkin dia akan coba terus. Ternyata harganya nggak kemana-mana. Stalling. Kemudian ada orang yang jualan dikit. Nah, dikitnya itu dari Jualan mana? lagi. Kelihatan lagi lewat order flow, Footprint, lewat yes. footprint. Ternyata dengan less effort, kita lihat bahwa ada orang yang jualan dan price-nya itu ternyata agree buat lanjut min revert. Nah, kelihatan kalau misalnya kalian full pakai footprint dan order flow. Nah, kalau misalnya lewat simplified dari harga sekarang atau template yang aku biasa pakai, ini biasanya aku nyarinya lewat apakah volumenya tuh lebih gede dari yang sebelumnya. Nah, di sini kalau misalnya big changes itu ada warnanya. Apakah dia big change by volume atau dia big changes by low sell volume. Coba ya kita lihat. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada big buy volumes, ini ada big sell volume, seperti itu. Nah, tinggal by IMT rule, aku tinggal determine aja apakah di reward atau enggak. Nah, rewardnya dilihat kelihatan di rewardnya dari mana, mostly either dari price strukturnya atau dari behaviornya sendiri. Nah, dan tentu saja namanya juga simplified, pasti ada saat yang dimana yang ditunjukkan ini nggak sesuai sama yang ngelihat data langsung. Dan itu udah pasti, itu trade off-nya. Kayak gitu. Tapi Iya. dengan sistem sekarang, itu aku lebih low cortisol. Less Nggak stress ya. stressful. Betul. Jadi, ya mostly sekarang sistemku seperti itu, tinggal gabungin auction market rule sama effort dari partisipannya. Apakah dia bisa drive price further atau enggak, di fade ya udah kita min revert aja. Yes, exactly. Ya cara baca flow sama ya, dan harusnya seperti itu ya. Ya kan, antara kita ngelihat ada orang yang coba take control satu, yang kedua orang yang take control berhasil kontrol nggak, atau dia malah di-punish atau nggak di-reward, ya tinggal di apa namanya, di counter trade aja kalau kayak gitu. Betul, betul. Yes, similar system. Dan mungkin kalau disimplify lagi tuh kayak ini ya, konsep absorption and exhaustion. Di saat kita punya high Yes. volume, coba break satu key level, terus dia reverse dengan volume yang kecil, ya it's the exhaustion dari salah satu partisipan. Betul. Contohnya kalau di sini kemungkinan besar ketika kalian place with volume karena ya udah executable volume, mungkin volume dari yang candle ini akan sangat besar. Ternyata pada saat kita min reverse dia took less effort. Mungkin saya volumenya cuma kecil seperti ini. Ya udah. Ini sebenarnya udah masuk checklistku bahwa ini tuh udah mulai masuk exhaustion seperti ini. Yes. Karena kita lihatnya secara visual itu perlu lebih banyak effort karena kelihatan jelas. Ini aku refernya ke volume suite by Leviathan. Ini ada volumenya. Nah, kalau secara visual ini terlihat jelas banyak banget effort buyer untuk bisa nge-push price berdasarkan key level kita masing-masing ya. Again, key level, POI, AOI itu semua subjektif. Mungkin bahkan di respect, mungkin enggak. Tergantung dari partisipannya, pay attention juga ke yang sama yang kita pay attention atau enggak. Kayak gitu. Nah, cuma for simplicity of this, kita bilang aja ini area of interest yang memang diperhatiin sama orang-orang banyak. Kayak gitu. Nah, di AOI ini, kita lihat bahwa banyak banget orang effort untuk coba nge-break key level yang ada. Tapi ternyata effort-effort yang sudah sangat gede, ini ternyata bisa di-reverse dengan counterpartinya dengan effort yang lebih kecil. Dengan gampang, yes. Yes. Ya, itu order flow 101 ya, 101. Salah satu yang mungkin paling simpel dijelasin, absorption and exhaustion. Jadi kalau boleh tanya lagi, Ray,
Lu kan Yes. scalp di 1 minute ya, mostly. 1 minute or 3 minutes, yes. Entry frameworkmu tuh gimana? Apakah lu entry partial untuk pilot size, terus invalidasinya itu based on your judgment gitu, atau misalnya lu langsung pasang hard stop loss, one entry, one exit? Aku selalu hard stop loss, one entry, one exit. I see. Dan limit. Untuk sekarang limit. Limit, Regardless limitnya, yes. sebentar. Limit as in you limit di key level atau lu limit di limit chase? Di limit di key level. Jadi yang biasa aku lakuin itu, ini kita delete dulu. Let's say udah ada key level tersebut, kemudian touch, jadi ini alarm sekalian juga. Nah, Oke. touch, aku nyari yang namanya itu either exhaustion atau enggak absorption. Depends ya. Nah, jarang banget aku bakal nyarinya tuh one sided market. Yang dimana breakout terus disupport gitu, onside trader lah namanya. Kalau kata siapa ya dulu tuh, Luxury ya ngomongnya, Luxury. onside trader. Yes. Nah, di sini aku bakal perhatiin flow-nya di lower time frame. Kalau misalnya memang clear effort dan yang kayak tadi misalnya ada buying atau selling, misalnya ada buy, nah kemudian di reverse gitu sama sell. Nah, ini kalau misalnya udah confirm sesuai dengan sistem yang tadi kita ngomong, ya udah aku bakal limitnya di daerah sini. Oke, initiation move. Yes, initiation move. Dengan hard stopnya either di atas dia persis, atau hard stopnya tuh by reasoning. Jadi invalidasinya by reasoning. Tapi mostly hard stopnya ya by effort ini sih. Dari partisipannya. I see. Oke. Jadi benar-benar one entry, one exit, dan limit. Itu agak beda ya. Soalnya kalau di low time frame, beberapa orang ada yang partial entry karena mungkin terlalu banyak variance. Gue juga kurang paham. Kayak mungkin view-mu gimana? Kalau misalnya pakai limit, lebih better kah? Kalau menurut aku, kalau misalnya kamu memang pure full order flow ya, baca data, yes, partial menurut aku nggak masalah. Karena kan dengan kamu baca data, especially footprint ya, karena aku juga lihat ada orang yang baca footprint untuk ESNQ, ada yang juga baca untuk full crypto only. Mereka tuh pasti parsialnya tuh di area yang memang bakal mereka anggapnya itu partisipan yang satu sama mereka, willingly partisipan itu bakal mau defend. Nah, first partialnya itu supaya mereka tuh ada posisi doang, kayak gitu. Jadi kalau misalnya, let's say misalnya partial 30%, yang biasa aku dengar. Partial 30%, oh ternyata, ya udah dia ternyata drop terus. Ya udah, at least kamu ada posisi. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya mungkin dia sempat underwater atau drawdown, dia bakal entry-nya tuh di daerah yang memang ada willingly participant juga. Jadi biar satu average entry-nya juga lebih bagus, kemudian yang dua juga ya udah biar size-nya lebih gede juga kan, full closing to full size yang biasa dia pakai kayak gitu. Nah, cuma menurut aku itu cuma bisa dilakukan kalau kamu memang baca datanya. Kalau kayak aku yang udah simplified, ya udah ngapain? Exactly, ya benar. Kita kalaupun misalnya kayak nebak-nebak itu menurut aku nggak make sense. Iya. Ya karena kamu udah simplify your system dan jelas gitu kayak oke, si A ini ke trap, si A ini leading, si B ini ke trap. Jadi kita tahu kalau misalnya si B ini yang awalnya ke trap tiba-tiba price ngikutin biasnya dia, ya kita salah. Ya, dan lebih nggak make sense lagi menurutku ya, kalau misalnya udah disimplify, terus kamu tiba-tiba baca data gitu, tapi kamu udah entry duluan, terus ternyata kamu baca data by footprint-nya, itu ternyata mungkin yang entry-nya tuh di belakang sini kan, terus ngapain entry di sini kan, nggak make sense dong. Iya, Kayak gitu. betul. Jadi,
Itu juga salah satu problem yang aku sempat ngerasain pada saat itu, apalagi pada saat masa transisi dari ICT ke order flow. Jadi banyak yang harus aku integrate, apa yang harus aku substitute dan sebagainya. Nah, dan itu yang membuat aku analisis paralisis. Iya, Jadinya beda tuh, sistem, beda bias. iya beda sistem, beda bias. Terus kalau misalnya mau entry juga perlu confirmation sampaikan A, B, C, D, E gitu kan. Pas dulu lebih parah banget pada saat masih full ICT, terus mulai pindah-pindah dikit ke order flow. Oke, dia harus nge-sweep key level PDL lah, previous day low, previous day high gitu kan. Terus harus imbalance, harus ada fair value gap gitu kan. Terus masuk ke footprint ada trap trader nggak di sini gitu, atau enggak di daerah sini ada supporting nggak gitu, supporting. Nah ini jadinya tuh kalau misalnya ada yang berubah dikit atau misalnya ada yang kurang, jadinya tuh bingung gitu, karena kan namanya kita campur aduk ya, jadinya rusak. Iya, yes. Jadi lu bakal kebingungan sendiri antara lu mau lanjut nge-trade atau enggak, konfirmasinya nggak jelas. Iya, dan pada saat itu seringkali akunya jadinya chasing dan akhirnya entry-nya jadi jelek. Invalidasi jadi lebar, padahal nggak harusnya gitu kan. Terus RR juga jadinya either maksain atau enggak memang TP tapi RR-nya jadi jelek banget pada saat itu. Oke. Mungkin average R-mu yang menurutmu jelek tuh berapa sih? Negatif. Sorry. Negatif R tuh agak di luar itu ya. Agak misinterpret. Di bawah 1. Sorry. Oh, oke. Untuk scalp, sehari tuh bisa berapa sih, Re? On average atau max? Average. Kalau on average sekarang mostly 2 atau 3. Tapi dulu pas lagi gila-gilanya ngetes, terus gila-gilanya nyari home run itu bisa sampai 20-30 kali sehari. How do Even you more. manage with your psychology, bro? 30 sehari. Honestly, at that point ya, itu udah nggak peduli sama yang namanya notional sama risk tuh. Maksudnya risknya masih di-keep ya. Kita risknya pada saat itu tuh strict ke 0,3 atau 0,5 gitu maksudnya. Oh, oke. Cuma untuk hasilnya tuh udah kayak ya udah bodo amat gitu. Pada saat itu tuh udah bikinnya bener-bener aku scalping. Oke, aku entry di sini, price-nya harus kayak gini. Itu agak aneh sih menurutku. Cuma itu yang aku rasakan pada saat dulu tuh masih gila-gilanya scalping. Yang dimana ketika aku entry, price-nya tuh harus kayak gini, terus aku harus exit-nya di sini, ntar dia bakal pullback kayak gini, atau misalnya dia bakal rounding kayak gini, baru aku entry lagi gitu. Jadi aku bikin skenario terus-terusan di dalam pikiranku, dan kalau misalnya deviate dikit ya udah nggak lanjut, kalau misalnya mulai align lagi, langsung lanjut lagi, kayak gitu. Oke. Kalau seperti itu, lu pasti pernah jenuh kan? Maksudnya ya semua orang pasti pernah kayak capek trade atau basically your mental runs out. Ada tips nggak kayak gimana cara lu reset mental dan keep your spirit nggak quit trading gitu? Ini sebenarnya agak lucu sih, maksudnya kayak kita tuh udah ketika mulai ya, maksudnya mulai ini nggak berlaku untuk trading juga sih, berlakunya untuk semua aktivitas ya, untuk semua hal. Kalau misalnya mau quitnya dari awal. Tapi kan yang namanya orang baru depo bang, mana paham bang? Ya dong. Ya, nggak tahu ya, itu menurutku perlu self awareness ya. Maksudnya Iya. aku sendiri ada beberapa hal yang memang aku quit dari awal, kayak gitu. Oh, oke. Yes, kecuali trading.
Tadi masih lanjut gitu. Cuma ada beberapa memang aku quit dari awal. Contoh pas dulu tuh mau coba untuk development game pas itu. Dulu sempat ikut juga kompetisi developing game sendiri. 2 minggu doang waktunya. Seru sih seru. Cuma aku nggak bisa keep up kayak gitu dengan orang-orang yang memang udah di sana seperti itu. Nah di situ aku quit early dan fokusnya ke tempat lain. Nah tapi ketika kamu udah memang fokus untuk satu hal tersebut, ya udah fokus terus. Jangan sampai kan ada masa di mana kamu ngerasa quit gitu. Padahal effortmu tuh udah banyak banget di sini. Time spend sih lebih ke waktu juga kayak gitu. Iya ya, udah lama kan masa iya quit. Jadi time spend, being the best version juga. Masa udah semua effort seperti yang kamu lakuin, misalnya kamu beneran effort ya, nggak semena-mena kayak depo bang, all in liquidate, depo bang, all in liquidate gitu, nggak ada effort untuk memperbaiki gitu. Padahal kamu tahu masalahnya di mana, kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari si BY ya, tadi baru di chat. Yes, Kalau nge-limit di low time frame gitu, ada pengalaman takut ketinggalan harga nggak? sering, sering. How do you manage that? Kayak kamu kan ngerasa takut ketinggalan. Lu apakah langsung nge-chase kah atau just let it be? Dulu sebelum aku desain sistem yang sekarang, ya aku nge-chess langsung. Terus, itu aku nge-chess, hasil yang aku bilang, error-nya jelek, invalidasi juga jadi aneh, gitu kan, jadi nggak make sense. Cuma sekarang karena aku tahu sendiri, aku udah bisa desain plan yang proper, invalidasinya kapan, kemudian apa yang aku expect dan apa yang market berikan. Kalau misalnya aku limit terus nggak dapat, ya udah, there will always be a next plan and there will always be a next trade kayak gitu. Dan nggak jarang kok aku miss trade. Kayak Kayaknya seminggu tuh mungkin aku ada at least 3 atau minimal dua setiap minggu tuh pasti ada trade yang kemis gitu. Aku udah limit yang nggak dapat, oh ya udah gitu. Atau enggak mungkin ya udah aku udah limit gitu terus tiba-tiba langsung jebol gitu, langsung ke invalidate. Itu juga ada. ya pasti ya, market Iya, is itu nggak jarang kok. ya market is uncertain and trading itu nggak bisa absolute gitu. Yes. Di sini ada pertanyaan lagi kata Vigen. Bang Reo, tiap trading modal 100 tuh gimana? Maksudnya gimana tuh? Gue juga bingung pertanyaan. Wait, coba aku buka Discord dulu. Di atas tuh. Yang dari B atau dari Gandhi nih? Vegan. Oh, ini Vigen. Vegan. MM itu apa ya? I think money management. I think yes. Oh, money management. Bang Reo tiap trading modal. Oh, enggak. Maksudnya itu dulu. Itu dulu pas masih mulai. Jadi rule of thumbku, kalau misalnya memulai sesuatu itu mulainya the very least money involved kayak gitu. Jadi memang pada saat dulu tuh aku mulai DeFi Summer itu juga mulai modalnya $100. Kalau menurut aku entry barrier-nya pada saat itu juga lumayan kecil, jadi nggak perlu gede-gede gitu kan. Terus aku juga pada saat itu lumayan aware sih, kayak kalau misalnya bisa dari kecil ke gede gitu. Dan itu bisa bikin orang jadinya itu kegiuran untuk all in, biasanya berakhirnya tidak baik. Itu dong satu self awarenessku. Nah dari situ ya udah aku set stop set maksimalnya untuk semua hal. Mulainya itu ya udah 100. DeFi Summer, trading, trenching, terus ikut waitlist dari suatu project, sama itu juga kecil semua kayak gitu.
Cuma pada saat yang public challenge itu, jujur aku risk manajemennya jelek. Karena aku mainnya tuh semi risky. Udah pertama di compound. Jadi pada pada saat itu ketika aku masih 100, itu aku risknya tuh sekitar 2-3%. Nah, terus kalau misalnya udah dapat, saya misalnya aku profitnya sekarang equity-nya stay di 150 gitu. Nah, Oke. riskku tuh bukan based on strict value dari yang sebelumnya. Ini kan berarti kamu risknya 2 sampai 3 dolar. Nah, di sini aku udah risknya tuh ya udah sesuai dengan equity. Berarti di sini aku udah risknya sekitar 4,5 sampai 5 dolar. Seperti itu. Nah, makanya equity-ku itu bisa tiba-tiba tinggi, naik tinggi udah sampaikan loss streak ya udah drop gitu gede. Nah, ini sebenarnya risk money managementku juga pada saat itu jelek. Nah, di situ juga aku belajar gimana caranya untuk nge-sustain dari grow yang ini. Nomor 1 nih, dengan meminimalisir langsung terjadi hal seperti ini dalam beberapa trade doang. Kayak gitu. Kamu nggak mau kan, maksudnya equity wise, misalnya equity udah bagus nih, good. Tiba-tiba one bad trade gitu kan, kamu overrisk, mungkin kamu tiba-tiba nggak pasang stop gitu, terus kamu Elevator ketekat down. karena takut, iya, elevator tuh jeger gitu kan. Ini sempat aku lakuin dan sempat kejadian di public challenge go. Kalau kamu lihat sendiri itu ada di bulan pertama bahkan. Ini elevator down serius. 2 kali bahkan kalau nggak salah, seingatku tuh. Ya, yang dari 100 ke what? 300. 10. Bulan pertama 100 ke 300. Terus endingnya tuh sampai 11.000 sekian gitu. 100x guys, what the heck. Nah, ya Oke. kita rule kita, bukan rule sih, job kita itu untuk meminimalisir terjadinya hal seperti ini. Ini udah paling basic dan yang harus kamu bisa manage, karena kembali lagi entry kamu yang tentuin sendiri, invalidation-nya kamu yang tentuin sendiri, risk-nya kamu yang tentuin sendiri, result-nya itu market yang tentuin, ya kan? Kamu udah entry nih, misalnya di Bitcoin lah, kayak gitu. Nah, misalnya nih, udah bottom banget nih, bottom banget, kamu udah sniper entry di sini. Misalnya sniper entry nih bos, super sniper entry, all in gitu kan. Gak mungkin nih tiba-tiba ada Black Swan lagi. Black Swan kita sekarang cuma Iran sama US, misalnya TP-nya Swing high aja. sampai swing high. Nah, 83R nih guys. Udah up berapa puluh R nih bos. Nah, tiba-tiba Trump yang ngomong, US is not allowed to hold Bitcoin. Jeger. Kamu all in di sini. Padahal equity curve kamu tuh udah kayak gini. Yang sebelum-sebelumnya. Tiba-tiba karena kamu all in, terus out of uncertainty, gitu kan, karena market is full of uncertainty and full of random pools anyway, ya udah, net worth-mu langsung strike to zero. Ini zero. Gitu. Ini kan suatu hal yang sebenarnya bisa kita manage. Risk management namanya juga. Kayak gitu. Jadi janganlah, ini note to self, note to kalian juga, note to future me juga, untuk selalu jangan lupa perjalanan kalian, nge-build equity kalian. Gitu, jangan karena embel-embel pengen cepat kaya gitu lewat trading dengan 1 atau 2 trade, which is sebenarnya near impossible, kecuali kamu hoki banget gitu kan. Kayak insiden 10-10, itu kamu nge-short di Pico topnya sebelum dia nge-puke gitu.
Itu one bet only, yes. Dan kamu all in, tiba-tiba jadi billionaire gitu mengalahkan Elon Musk, ya could you do it again? No. Definitely not. Ya kan? Kecuali kamu insider trading ya. Itu beda cerita. Cuma Yes. jangan pernah lupain effort kamu untuk nge-build equity, jangan sampai langsung elevator. Kalau bisa inverse. Equity, good bet sizing gitu. Terus naik kayak Elevator gini. up. Ya, elevator up. Nah, ini approve kita semua approve ini. Elevator up, good equity growth, good performance as well. Ya, harus bet properly di satu setup yang ini, tapi jangan all in juga. Ya ada pertanyaan lagi katanya Bang. Mas Re, average hour on screen. Nave nanya di atas. Dulu atau sekarang? Mungkin dua-duanya. Kalau dulu pas aku masih sambil kuliah kerja, ya udah pulang kerja itu tergantung ya, maksudnya mostly kerjaan 9 to 5, berarti 8 jam juga. Pokoknya pulang kerja itu pasti luangin waktu dan akan selalu ada pas New Year session. Itu pas aku masih kuliah sambil kerja, itu masih belum terlalu gila. Jadi pulang kerja on screen nyari data, terus sampaikan mungkin jam 1, tergantung ntar shift besokannya itu dapatnya shift pagi normal atau siang kayak gitu. Tapi biasanya aku bakal on terus, jadi sekitar 8 jam on screen. Nah terus tidur kayak gitu. Itu pas masih kuliah sambil kerja. Pas sudah full pindah full kerja ya, itu agak gila sih, karena pada saat itu aku bener-bener pengen banget gitu untuk bisa secepat mungkin itu desain sistem, terus langsung kalau bisa di 3 bulan pertama equity-ku langsung gini tuk gitu, naik terus mungkin 100 juta % gitu ya. Cuma kan nggak mungkin ya. Cuma pada saat itu tuh sebenarnya agak wasted juga sih, karena orang bilang kan kamu tuh jago trading karena dengan berlalunya waktu ya kan, screen time gitu, kamu bakal jadi jago gitu. Cuma masalahnya adalah ada flaws dalam logik itu. Kalau kamu spend time waktu tapi kamu bahkan nggak tahu apa yang kamu cari gitu, ya menurut aku itu wasted time sih. Ya, Walaupun kamu ngeliatin chat terus ya. Itu yang sempet gua rasain, kayak I'm trying to be like on screen di depan monitor terus, tapi ya apa yang mau dilihat, Cok? Iya. Kan? Dan itu aku ngerasain sih, maksudnya wasted time juga gitu. Aku pas awal-awal tuh nyari kan screen time. Ya udah, berarti kalau aku spend pas itu tuh aku sambil kerja bahkan sambil liatin chart itu. Aku inget banget. Dan aku buka posisi pas lagi meeting, itu aku inget banget. Yes, that bad. Nah, karena aku tuh prioritasku tuh jadinya agak-agak warp di situ tuh, antara kerja 9 to 5 dan trading as a hobiku tuh pengen aku naikin. Jadi ya trading for living kayak gitu. Dan karena orang-orang bilang screen time, ya udah aku coba untuk ya udah 24/7 kalau bisa ngeliatin chart terus. Cuma ya kembali lagi yang tadi aku bilang, kalau ngeliatin chart aja bahkan aku nggak tahu apa yang harus aku lihat atau apa yang aku harus predik atau apa yang harus aku cari gitu untuk masukin ke data, ya itu wasted time. Yang ada malah bikin exhausted dan burnout pas itu tuh. Dan jadinya tuh mental stress. Itu yang paling kerasa sih pas itu. Iya itu sih. Di saat lu menemukan setup malah nggak ready, mental lu nggak siap, udah capek duluan. Iya. Dan kalau sekarang average hour screen-nya pretty small. Bangun jam 11 pagi. Sorry, 11 siang. Itu udah bukan pagi ya, siang. Ya udah siang. Bangun jam 11 siang, bikin plan, share juga di Twitter.
dan juga di YouTube biasanya as usual. Pasang alarm, ya udah tinggalin. Kayak gitu. Nah, kecuali di bulan ini itu aku coba untuk keep up, dan karena aku juga lagi bikin edu, aku coba untuk keep up terus. Jadi aku sambil liatin AGGR. Nah, aku coba untuk nge-record apa yang biasanya tuh dilakuin dan apa yang terjadi di AGGR pada saat key level tertentu gitu. Iya, Nah, aku cuma pernah on record. average, yes, on average ya buka chart, bikin trade plan, pasang alarm, udah lupakan. Sampai tiba-tiba either aku on desk ada notif gitu di PC-nya atau enggak di HP-ku nyala notifnya. Ya udah aku mulai open lagi trading view-ku, aku ngeliat behavior-nya kayak gimana. Kalau misalnya udah sesuai sama entry checklist-ku, ya udah aku entry, masang posisi, pasang SL dan TP-nya, ya udah tinggalin lagi. Kayak gitu, udah repeat. Itu sekarang sih udah cepet ya. I see. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya ini. Mungkin yang BY ya ini basically bayarnya low effort dan di reward ya. Serikat keluaran yang Low bagus. effort lah bayarnya. Ini depends on konteks ya ini sebenarnya. Ya Mereka break. keluarin yang bagus. Ideally, kalau misalnya kamu pengen breakout range itu volumenya di support. Which is sebenarnya ini ada supporting volume, yes. Ini increasing volume juga. Kemudian di sini juga sebenarnya agak increasing volume compare to previousnya. Jadi kita lihatnya itu dari previous volumenya juga. Dan ini masih increasing volume. Jadi sebenarnya as long as kita punya increasing volume dari initiatingnya, ya nggak masalah. Ini sebenarnya masih oke. Ditanya risk per trade sama Gandhi. Risk per trade-nya sekarang berapa? Mostly around, kasih nggak ya? Persentase aja. Oh, persentase. Persentasenya mostly sekarang 1% sih. 0,5 sampai 1%. Oke. Karena kan aku juga scalping nggak benar-benar scalping gila-gilaan gitu. Kayak oh ya udah, ada setup ya udah aku trade, dan aku juga ngelihat rata-rata trade countku tuh per hari either ya 2 sampai rata-rata 4 kayak gitu. Tapi mostly 2 sih. Jadi kayak ya udah 0,5 sampai 1 aja. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Markus itu ya. Ngefilter volume. Kamu ngefilter besar volume buat membedakan mana partisipan yang di reward or nay? Not really. Aku cuma lihat. Jadi same context as this. Jadi biasanya aku cuma lihatnya tuh either di low volume LTF, either 5, 3, atau enggak 1, tergantung dari ngelihat berapa banyak partisipan relative to time. Ya, itu satu, relative to time. Terus kedua, relative to berapa banyak yang udah ngasih effortnya. Jadi di sini kontekstual sebenarnya aku bisa aja coba untuk nge-short. Ya pasti kena take out sih di awal. Jadi secara kontekstual kita lihatnya, ini cara aku baca market ya. Most of the time sekarang kita sekarang ada di daerah yang pivotal point. Jadi di sini tuh sebenarnya midpointku. Nah, case-nya itu either kita punya range di sini, kita bikin range, atau kita momentum loss drop lagi ke previous value area di 63, atau kita mulai stepping up the game ladder gitu, bikin V-shape, terus aim-nya berarti other extreme di 70, which is 2024 FAH, dan juga dia juga align sama PUK-nya yang kemarin pas Februari
seperti itu. Nah, di sini dari early daily open itu kita lihat ada beberapa big buys. Big buy-nya di atas, aku ngeliat itu sebagai indikasi untuk coba breakout, initiating. Nah, apakah di reward? Kalau kita lihat sebenarnya di daerah level sini kita punya beberapa initiating, tapi nggak pernah di reward. Dalam artian by volume alone itu partisipan coba untuk nge-push price breakout dari range ini, tapi nggak pernah dikasih rewardnya. Dan ini sudah berlangsung selama kalau kita lihat hampir 2,5 jam. Ingat aku playnya tuh relatively cepat kayak gitu. Nah, kita punya beberapa orang yang coba untuk buy di atas auction fair value-nya mereka, which is ini kan sebenarnya di atas premium ya, premium price kayak gitu. Mereka mencoba untuk break, nggak bisa, ya udah. Mostly aku bakal coba untuk nge-short di last effort-nya mereka. Nah, nunggu untuk limit, invalidasinya mana? Invalidasinya either di sini atau di atas ini. Targetingnya mana? Ya udah ekstrim aja. Kita mainnya min reversing. Karena dia mostly mainnya tuh either di band plus 1, berarti kita bisa min reverse di min 1 atau enggak, kan kalau misalnya dia mainnya itu agak wide range-nya dari min 2 sampai plus 2, ya udah kamu bisa effortnya target di daerah sini mungkin. Kalau misalnya ada itu ya partisipan yang coba bottom blessing juga kayak gitu. Nah, ini salah satu entry kok. Dan ya udah, kalau misalnya ke invalidate ya sudah kayak gitu. Cuma aku bacanya mostly yang tadi dua hal yang aku bilang. Apakah mereka itu doing a good job? Misalnya initiating atau enggak, misalnya responsif, reaktif, apakah di reward gitu. Kalau misalnya nggak di reward, ya udah di fade aja, kita min reward. Kalau misalnya mereka di reward, ya udah kita coba follow aja trennya, seperti itu. Oke, thank you insight-nya Reo. Ada pertanyaan lagi dari Iwan. Bang, cara nambahin dan menghapus 1 poin dari POI konfirmasi dari sistem. Kalau misalnya untuk POI ya, mostly POI ku cukup mudah. Aku akan align dan aku akan nambahin POI mostly salah satu dari TPO, which is yang namanya tuh single print. Itu inefficiencies by volume and time. Inefficiencies by time. Jadi ada gap. Nah, terus mostly resolving around VWAPs. Nah, tapi baseku itu mostly-nya resolve around auction market. Simply put, kalau misalnya kamu ekspektasinya kalau misalnya buy systemku adalah semua aset regardless apapun pasti punya fair value-nya. Nah, ketika dia berubah, either dia ke atas atau ke bawah, kamu tinggal cari fair value yang sebelumnya. Iya. Dan ekspektasi kamu tinggal lihat aja di ekstrimnya gitu. Nah, untuk lebih jelas dan datanya, kamu udah pasti menggunakan, kalau aku ya, udah pasti menggunakan TPO atau volume profile. Atau kalau misalnya kamu jujur aja, males gitu, kayak aku, disimplify makanya, kamu ngada-ngada ngelihat, oh ya, ini kemungkinan ada fair value, ya udah kamu bikin magic line-nya. Kayak gitu. How do you put your magic line? Apakah benar-benar dari swing high and low start of a range atau apa? Oh. True to be told ya Mas Jo, ini kan karena kita mostly we play by the bell curve ya kan, yang dimana ketika ini adalah sebuah ekstrim dan kita selalu main di 67% ya, ya kan? Ya udah, kalau misalnya let's say ada swing high, swing low gitu kan. Ya udah, aku bikin magic line tuh either agak dalam dikit karena dia udah pasti 67%-nya. This is my magic line actually. Ya,
Oke. Perhitungannya seperti itu. Cuma mungkin kalau misalnya true time dan screen time, karena kamu juga integrate volume, kemungkinan besar kamu bakal tahu volume itu bakal gede di mana, kayak gitu. Let's say misalnya kamu punya misalnya price, tapi ternyata most of the big volume-nya itu di sini. Ya udah, dengan tambahan si Leviathan ini, karena kita bisa lihat juga kan volume, aku bisa kemungkinan besar ngepredik itu si volume ya kemungkinan besar itu bakal seperti ini. Dan Iya, karena tebal di bawah. ya, dan volume fair value-nya kemungkinan besar ya either di daerah sini. Dan kalau misalnya dikasih volume profile kurang lebih ya beda-beda tipis sih. Jadi ya itu salah satu kebiasaan kali, karena udah sering lihat jadinya terbiasa. Cuma ya janganlah base implementation-nya tetap kalian harus lihat secara TPO atau enggak menggunakan volume profile lah biar lebih precise kayak gitu. And leave room for some deviation. That's the gist of it. Oke, thank you. I think kayaknya nggak ada lagi ya pertanyaan. Oh, sistemnya Bang Reo pakai SL Plus atau trailing SL nggak Bang? Enggak, aku nggak pernah pakai gitu-gituan. Oke. I think Aku udah pernah ngetes. Jadi dengan SL Plus ataupun dengan trailing itu cuma aku lakuin kalau misalnya aku nge-swing. Kalau nge-scalping itu ya udah TP-TP SL-SL. kalau nge-scalping TP oke. Iya, kalau nge-swing baru pakai F market structure by swing points by trailingnya atau enggak menggunakan TPO. Itu satu-satunya case aku pakai TPO buat nentuin extreme point atau enggak ada POI lainnya kayak SP atau enggak multiple composite val atau enggak POC yang bisa dijadiin tempat untuk naruh trailing kayak gitu. Oke. Itu ada yang tanya lagi terakhir. Scalping make transfer berapa Bang? Waduh, TF time berapa frame-ku Bang? mostly kalau Bitcoin sama gold ya itu aku 3, mentok-mentok 5. Jadi mostly 3 atau nggak 1, mostly 5. Tapi kalau altcoin, aku lagi mencoba trading altcoin lagi, mostly 15. Karena aku masih bingung sama behavior-nya mereka. Kayak Trump kemarin, aku ada sempat share juga di Encrypto. Itu aku pakai time frame-nya lumayan gede, di 15 menit. 15 menit ya. Ya, Trump short. Trump short. Why though? Oke, mungkin ada yang mau disampaikan, Re? Kita udah ngobrol like 1 jam 13 menit. Damn, Lumayan ya. lama ya. Iya lah. Iya. Nggak kerasa ya. Iya. Yang bisa aku sampaikan, trading is not for the weak heart. Terus kalau misalnya ada orang yang memberikan mimpi untuk profit 10.000%, itu jangan digubris. Dan cari trading stylemu sendiri. Karena setiap orang punya risk appetite yang beda-beda dan juga punya background financialnya juga yang beda-beda. Kayak gitu. Yes, exactly. Tadi aku juga ada ngobrol sama Amor ya, podcast juga, cuman kita Yes. nggak live. Dia juga salah satu contoh kalau trading itu nggak harus ngikutin orang. Karena dia kan benar-benar swing sendiri kan di grup ini kan. Yes. Dan swingnya itu mega swing yang kayak lu dapet short 80k, TP di kemarin 59 gitu. Ya, find yourself di apa ya, sweet spotnya di mana, gitu sih. Oke, thank you ya Reo ya sudah menyempatkan waktunya untuk podcast bareng kita dan berbagi ilmu yang daging Thank banget you sih. juga. Lu ngasih sistem lu di sini.
Thank you juga Mas Jo dan friends. Thank you ya partisipan juga, ada Pipo, ada Gandhi, ada Kim. Thank you semua. Ini live-nya akan ada di YouTube, di posting.